Shalom, selamat adik-adik. sore adik-adik Eben Kids. Ketemu lagi bersama dengan kakak-kakak Eben Kids di Eben Kids Ministry. Bersama dengan kakak Lilis. dan kakak Nando tentunya. Wih, adik-adik yang di rumah pasti nggak sabar ikut ibadah Ya, sore hari ini pasti dong dong, kak. Kak. Nah, adik-adik yang di rumah pasti semuanya diberkati Tuhan, semuanya sehat-sehat dan sukacita pastinya. Apalagi kita mau nonton Eben Kids kak. Betul kak. Nah, adik-adik, kak, Hah, apa kak? kita sapa dulu yuk adik-adik kita yang di rumah. Pasti dong. Kita sapa adik kita yang ada di Jakarta. Halo adik di Jakarta. Adik-adik yang ada di Medan. Halo. Halo. Di mana lagi kak? Di Papua kak. Halo adik di Papua. Di mana lagi kak? Di mana ya? Di Bandung kak. Woi, halo adik-adik yang di Bandung. Nah, Ya, kemana satu lagi kak. Di mana kak? Adik-adik yang ada di Nias. Halo. Halo. Nah, saatnya kita akan memulai ibadah kita kan ya. Ya kak. Tapi kak, sebelum kita mulai ibadah kita satu dulu dong. Kita menyiapkan hati kita. Ya, pada adik-adik di rumah kita siapkan hati kita. Satu dulu dimulai. Amin. Amin. Nah, kita akan membuka ibadah kita ini dengan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Adik-adik semuanya kita kita menyiapkan hati kita untuk mengangkat lagu pujian ini. Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas bersih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari siang sore hari, sore dan malam hari, tak habis-habisnya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Kita dengan sungguh-sungguh mengangkat lagu ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami di sini bisa beribadah, mengikuti ibadah kami pada sore hari ini. Tuhanlah yang mengurapi kami, biarlah kami tetap fokus dan serius dalam menjalankan ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan hari ini, esok dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin.
Nah, adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Lagu pujian apa nih Kak yang kira-kira Kak? yang setiap saat dinyanyikan loh Kak. Tiap kali Eben Kids pasti dinyanyikan lagu apa itu? Oh, join. Enggak, yel-yel. Yel. Ayo adik semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan yel-yel Eben Kids Ministry. Hey all join in, hey all join us. Sukan pada dunia. Sukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Ayo adik-adik sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Lebih semangat lagi Lebih dong. semangat lagi pastinya Kak. Hey all. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join Eben us. Kids. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be Sukan pada dunia brave. bahwa kita berbeda. Sukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids. Sama Eben Kids. Puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Eben Kids. Eben Kids be strong. Kak. Ya, Kita kan Kak. ini kan akan merayakan Natal nih. Iya Kak, Hari kelahiran Tuhan Yesus. betul. Tapi Kak ini sama dengan lagu yang kita nyanyikan Kak. Apa Kak lagunya? Rayakan Yesus, rayakan. Ayo adik-adik lebih semangat lagi dalam muji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir, dia lahir dan merayakan kelahiran Tuhan kita. Kanando.
Apa Kak? Tahu nggak? Kalau Natal itu ternyata bukan hanya karena baju baru dan kado bagus loh. Jadi apa lagi dong Kak? Sebenarnya perayaan Natal itu karena Tuhan Yesus lahir. Wow, keren banget. Jadi itu adalah keajaiban yang Natal yang sangat luar biasa. Wow. Jadi kita nyanyikan lagu keajaiban Natal yuk Kak. Ayo dong, pasti adik-adik senang tuh. Iya dong. Ayo adik-adik kita terus bersemangat memuji Tuhan. Kita katakan keajaiban Natal. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena kado baru. Tapi karena apa? Tapi karena bayi Yesus telah lahir. Bagi siapa? Bagi kita Bagi dong. kita umat manusia, Dia juru selamatku dan juru selamatmu, Dia penebus dosa Sekali manusia. lagi yuk kita nyanyikan pujian ini dari awal. Keajaiban Natal. Keajaiban Natal. Keajaiban Natal, hey! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal. Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena kado baru. Tapi karena apa? Tapi karena bayi Yesus telah Bagi lahir. siapa? Bagi kita pastinya Bagi dong. kita umat manusia, Dia siapa adik-adik? Dia juru selamatku dan juru Yang selamat. penebus dosa kita. Dia menebus dosa manusia. Kak, kita adik-adik rumah pasti suka cita banget nih Kak. Pastinya dong Iya, Kak. apalagi kan mau Natalan nih, Betul. Natalan. Betul Kak. Nah, pasti harus suka cita kan? Betul sekali Kak. Seperti sama yang lagu kita ini Kak. Lagu apa Kak? Sungguh suka cita Kak. Sukacita. Ayo adik-adik, masih semangat lagi dong. Sungguh suka cita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh suka cita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Katakan apa? Oh, Hosana, oh, Hosana, ya Yesus juru selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Sekali lagi kita ini. Sungguh suka cita. Sungguh suka cita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh suka cita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, merayakan kedatangannya. Oh, Hosana, oh, Hosana, Yesus juru selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Adik-adik di rumah kita akan terus bersuka cita, kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Oh suka citaku. Tetap berdiri adik-adik, jangan ada yang duduk. Oh sukacitaku, parang pampang terima Yesus.
Yesus. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam ditemukan juru Dia selamat. mengasihi aku. Dia mengasihi Bahkan aku, apa adik-adik? bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Sukacitaku jadi Sekali lagi, oh penuh. sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam ku terima Yesus. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, Yesus juru Ke depan. kehidupanku. Ke belakang. Ke kanan. Ke kiri. Pam. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini yuk. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam ingatku terima Yesusku. Oh sukacitaku, para pam bukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Sukacitaku jadi Padanya aku penuh. berserah, padanya aku berharap. Kembali. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Ke belakang. Ke kanan. Ke kiri. Ke bawah. Ke bawah lagi. Masih bisa ke bawah. Ke atas. Ke atas lagi. Lebih ke atas lagi. Lebih ke atas lagi. Katakan param pam pam. Param pam pam. Param pam pam. Param pam pam. Seru banget tadi kak. Pasti Kakak adik-adik. capek nggak? Ah, pasti dong. Tapi kan untuk muji Tuhan gak ada kata capek dong. Keren sekali kakak. Iya kak. Nah adik-adik kita kakak silakan untuk duduk dengan diam, rapi. Karena kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka dari itu kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memuji untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Dia Tinggalkan Surga. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Jadi tinggalkannya aku dan bahagia, damai sejahtera selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat lagu pujiannya. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Ditinggalkannya hasratku bahagia, damai sejahtera selama-lamanya. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik, teramat baik. Bagiku dan bagimu, bagi
kita semua. Ayo ada yang di rumah, ambil sikap tenang, kita menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan. Papa mama kita diberkati Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Ayo adik-adik, ambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Untuk papa mamanya, tuntun adik-adiknya untuk boleh menyembah Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Ditinggalkannya agar ku bahagia, damai sejahtera selama-lamanya. Katakan Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik, teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan boleh Tuhan boleh memberkati memberkati kami kami sampai saat ini. sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, Dan saat ini Tuhan, kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami supaya kami supaya kami sungguh-sungguh mau mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Shalom adik-adik yang ada di studio. Shalom kakak. Kita sudah memuji Tuhan tadi ya. Sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekarang kita mau apa lagi ya teman-teman yang adik-adik yang ada di studio? Mendengarkan firman Tuhan. Kakak. Benar kakak? Adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kakak mengundang adik-adik untuk duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saat ini saat ini kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati kami, berkati kami, urapi kami urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. dengan Roh Kudus Tuhan. Berkati juga Berkati juga Kakak Nita Kakak Nita yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di studio, apakah adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap kakak. Sekarang kakak menyapa adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca ayat
pasal 2 ayat 15b. Filipi pasal 2 ayat 15b. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka mereka seperti bintang-bintang di dunia. di dunia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Duduk yang manis ya adik-adik. Di kota Nazaret, di daerah yang bernama Galilea, tinggallah seorang gadis yang bernama Maria. Maria adalah tunangan Yusuf. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Yusuf juga dari keturunan Raja Daud. Yusuf juga tinggal di Nazaret. Pada suatu hari terjadi peristiwa yang sangat istimewa. Pada hari itu, tiba-tiba Maria melihat seseorang yang tidak dikenalnya. Orang itu berdiri di depannya dan memandangnya, sehingga Maria terkejut dan merasa takut. Ternyata itu adalah malaikat. Malaikat itu bernama Gabriel. Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut Maria, aku datang membawa kabar yang sangat indah bagimu. Allah sendiri yang akan mengutus aku. Tidak lama lagi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Kalau ia sudah besar, ia akan menjadi raja seperti Daud, dan ia akan menjadi raja untuk selama-lamanya." Tetapi Maria menjawab, "Tetapi saya tidak mengerti. Saya kan belum menikah." Malaikat itu menjawab, "Maria, ini adalah pekerjaan Allah. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Tuhan Allah sendiri akan menjadi bapa anakmu itu. Sebab itu ia kudus dan akan disebut anak Allah." Akhirnya Maria percaya bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Dengan hati yang penuh rasa bahagia dan sikap patuh, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan." Lalu pergilah malaikat itu dari hadapannya. Yusuf sedang gelisah karena tanpa diketahuinya tunangannya Maria sedang hamil. Yusuf bermaksud membatalkan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Tetapi pada malam itu dia bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat utusan Tuhan berbicara padanya, katanya, "Yusuf, janganlah membatalkan pertunanganmu dengan Maria. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tuhan telah memilih dia untuk menjadi ibu dari seorang raja penyelamat yang dijanjikan. Kamu harus menamai bayi itu Yesus, yang artinya penyelamat, karena dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka." Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak lama kemudian, Kaisar Agustus dari Roma mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang di Kekaisaran Roma harus mendaftarkan diri di kota asal. Keluarga Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Jadi dia harus pergi ke Betlehem.
tempat lahir Raja Daud, dia juga harus membawa Maria istrinya. Ketika mereka tiba di Betlehem, mereka mulai mencari tempat penginapan. Tetapi semua penginapan di kota itu sudah penuh. Sudah tidak ada lagi tempat yang kosong. Padahal sudah tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Akhirnya mereka mendapatkan tempat untuk menginap, yaitu kandang domba. Lalu masuklah mereka ke dalamnya. Di situ ada jerami dan sebuah palungan, yaitu tempat makan ternak. Disitulah bayi Yesus lahir. Ketika bayi Yesus lahir, Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di palungan. Sementara itu, di luar kota, di padang Efrata, para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka. Malam itu gelap dan keadaan sangat sepi. Tiba-tiba langit yang gelap itu menjadi terang benderang. Mereka terbangun dan melihat cahaya itu. Lalu terdengarlah suara yang berkata kepada mereka, "Jangan takut. Aku membawa kabar gembira untuk kalian dan untuk orang-orang di seluruh dunia. Raja Penyelamat telah datang. Hari ini dia lahir di Betlehem. Kalian dapat menemukan bayi itu dibungkus dengan kain dan sedang tidur dalam palungan." Kemudian turunlah dari surga malaikat-malaikat tak terhitung jumlahnya. Mereka memuji Tuhan dan menyanyikan lagu yang sangat indah. Kemudian mereka cepat-cepat berangkat untuk menemui bayi itu. Tak lama kemudian tibalah mereka di Betlehem dan menemukan kandang domba. Segera dengan penuh hormat, gembala-gembala itu berlutut di depan palungan dan menyembah bayi Yesus. Waktu Yesus lahir, ada beberapa tamu asing dari timur yang disebut sebagai orang Majus. Mereka melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Mereka adalah orang pandai yang mempelajari bintang-bintang di langit. Kata mereka kepada penduduk Yerusalem, "Tolong beritahukanlah, di mana kami dapat menjumpai bayi yang kelak akan menjadi raja itu? Kami telah melihat bintangnya, dan sekarang kami datang untuk memberi hormat kepadanya." Di antara bintang-bintang itu, nampaklah satu yang bersinar dengan indahnya. Itu dia bintang yang mereka lihat di timur, nampak lagi di sini. Seharian mereka mencari-cari raja yang baru lahir itu dan bertanya-tanya di kota Yerusalem, tapi sia-sia. Sekarang langit sendiri menunjukkan jalan kepada mereka. Orang Majus itu pun melanjutkan perjalanan mereka mengikuti bintang itu. Mereka mengikuti bintang itu sampai bintang itu berhenti tepat di atas sebuah kandang kecil. Mereka pun berhenti, turun dari untanya dan masuk mereka di dalam kandang itu. Di Betlehem mereka menemukan bayi itu dan Maria ibunya. Segera mereka membuka hadiah-hadiah
yang dibawa dari negeri mereka dan mempersembahkannya untuk Yesus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan rempah-rempah yang bernama mur. Betapa gembiranya para orang Majus itu. Mereka telah bertemu dengan Yesus. Mereka pulang dengan sukacita. Kesukaan itu tetap tinggal di sepanjang hidup mereka. Demikian cerita firman Tuhan kita pada sore hari ini, adik-adik. Saya mau bertanya kepada adik-adik yang ada di studio. Apa yang adik-adik pahami dengan cerita yang kakak sampaikan tadi? Al? Ternyata bintang itu telah membawa mereka bertemu dengan bayi Yesus yang adalah Sang Juru Selamat manusia. Bintangnya menjadi penunjuk arah untuk datang kepada Yesus. Dan cahayanya memancarkan kemuliaan di tengah-tengah mereka. Bukan itu saja, tetapi setelah pulang mereka menjadi seperti bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia. Namun menjadi berkat dan buat orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi percaya dengan apa yang telah mereka lihat tentang bayi Yesus Sang Juru Selamat itu. Begitu, Kak. Oh, adik-adik Eben Kids yang ada di rumah, ternyata adik kita Al mendengar dengan serius cerita apa yang kakak sampaikan tadi. Yeay. Judul cerita kakak tadi adalah apa, adik-adik? Bintang Natal. Ya. Temanya adalah bintang Natal. Nah, bagaimana Teti? Ternyata kakak Al, kakak Tisno, berita kelahiran Yesus sudah lama disampaikan kakak. Yesus datang untuk menyelamatkanku dari hukuman dosa. Yeay, sekarang kakak, aku percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia Juru Selamatku. Benar tuh Kak Teti. Kalau Tuhan Yesus adalah hadiah istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Dan saya senang sekali. Yeay. Pintar sekali adik-adik yang ada di studio. Nah, itu juga adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Ya. Sekarang kita telah mendengarkan cerita bagaimana bintang itu memberikan petunjuk kepada orang Majus sehingga orang Majus itu dapat menemukan di mana bayi Yesus dilahirkan. Ya. Raja orang Israel itu dilahirkan. Bintang yang memberikan petunjuk kepada orang Majus sehingga mereka dapat bertemu dengan bayi Yesus di kandang domba. Disitulah Yesus dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di atas palungan, dan orang-orang Majus yang dari timur datang membawa persembahan. Mereka berikan persembahan itu kepada bayi Yesus. Adik-adik ya. Iya, Ya Kak. kakak. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang ada di studio mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mau kakak. Ya, hebat ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengapa adik-adik yang ada di studio kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mengapa? Karena bayi Yesus adalah Juru Selamat kita. Betul kakak. Oke, karena Yesus telah datang ke dunia, menderita di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Dia membebaskan kita dari kutukan dosa sehingga kita diselamatkan olehnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan bagaimana kasih Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita
Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, adik-adik, mari kita menjadi bintang Natal di tahun 2020 ya, menjadi terang bagi orang yang ada di sekitar kita, menjadi contoh dan teladan bagi orang yang ada di sekitar kita, bagi orang tua kita, bagi adik kita, bagi abang kita, bagi teman-teman kita. Adik-adik yang ada di studio gitu juga ya. Mari kita melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekali lagi kakak mengundang kita untuk membaca ayat hafalan lagi ya. Ya Ya, kakak. Kak. Sekarang saya minta adik Al yang membacakannya, yang ada di studio. Oke, kita baca ayat hafalannya ya. Filipi pasal 2 ayat 15b. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, terima kasih adik Al. Sama-sama Kak. Adik-adik Eben Kids yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima Terima kasih. kami telah Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Terima kasih Terima kasih Engkau telah Engkau telah lahir ke dunia Lahir ke dunia untuk menebus Untuk menebus dosa-dosa kami. dosa-dosa kami. Berkati kami, berkati kami, anak-anakmu, anak-anakmu, agar kami agar kami bisa bisa melakukan melakukan firman Tuhan firman Tuhan. ini. Ini Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, cerita firman Tuhannya Luar seru biasa sekali banget dong, Kak. Wih, Kak, Apa Kak? kalau udah selesai cerita firman Tuhan berarti bentar lagi mau pisah dong sama adik-adik. Gimana dong Kak? Tapi nggak apa-apa Kak, minggu depan kan masih ada lagi Kak. Oh iya ya, Iya. minggu depan masih ketemu lagi kita Iya. di Eben Kids Ministry. Di jam yang sama dan hari yang sama ya adik-adik, jangan lupa. Pasti dong. Tentunya bersama dengan kakak-kakak Eben Kids yang berbeda. Nah Kak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian. Pujian apa Kak? Nah, keajaiban Natal Kak. Wih, ayo. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Keajaiban Natal, keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena kado baru. Tapi karena apa? Tapi karena bayi Yesus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku dan juru selamatmu. Dia penebus dosa manusia. Sekali lagi kita akan lagu punya nih, keajaiban Natal. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena kado baru, tapi karena bayi Yesus telah lahir bagi kita dong. Bagi kita umat manusia. Dia siapa? Dia juru selamatku dan juru selamatmu.
Dia penebus dosa manusia. Keajaiban Natal, keajaiban Natal, yeay, keajaiban Natal, hore, keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yeay, keajaiban Natal, hore, keajaiban Natal bukan karena baju baru, tapi karena bayi Yesus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku dan juru selamatmu. Dia penebus dosa manusia.